Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anja Bumi Lampung. Tabi pun perkenalkan, nama saya Fitriah Wirani atau biasa dipanggil dengan Miss Rani. Saya adalah salah satu guru bahasa Inggris di SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Pada video praktik ini menceritakan tentang pembelajaran berbasis proyek yang kami lakukan dengan tema kearifan lokal. Sebelum proyek dilakukan, kami melakukan asesmen diagnostik yang diperlukan untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik, yang kemudian kami desain untuk proyek dan aktivitas selanjutnya. Setelah asesmen diagnostik dilakukan, saya dan tim proyek kelas 8 yang lain merencanakan kegiatan pada aktivitas selanjutnya. Pada aktivitas pertama, peserta didik diajak untuk distimulasi mengenal bagaimana tepuk PPK bersama tim fasilitator di dalam kelas. Lalu setelah itu tim fasilitator menjelaskan pengertian, jenis dan contoh kearifan lokal. Bertema kearifan lokal, kami mengusung kearifan lokal yang ada di daerah Lampung. Lampung adalah provinsi yang terletak di ujung Sumatera, maka dari itu kami akan mengulik dan menganalisa serta mengidentifikasi berbagai tradisi adat daerah yang berasal dari daerah Lampung, mulai dari Lampung Utara, Lampung Barat, dan kota Bandar Lampung itu sendiri. Sedangkan murid diberikan kebebasan untuk mengerjakan hasil karyanya bisa melalui sumber internet ataupun sumber bacaan yang lain agar menambah informasi dan dapat menggali potensi mereka. Ini adalah video pada saat pelaksanaan aktivitas yang pertama. Pada pertemuan kedua, saya sebagai tim fasilitator mengajak peserta didik untuk mengenal lagi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Pada aktivitas kedua, saya memberikan materi dan murid bekerja untuk mengenalkan Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Hasil Bagja saya lampirkan di video ini. Pada pertemuan ketiga, peserta didik mempresentasikan hasil kelompok yang sudah mereka diskusikan di minggu yang lalu. Mereka telah memilih tema tentang kearifan lokal yang ada di daerah Lampung, seperti seruit, begawi, pepacur, lagu adat Lampung, tarian adat Lampung, dan lain-lain. Dan pada saat ini adalah mereka mempresentasikan tentang seruit. Apa itu seruit? Apa saja bahan-bahannya? Kapan seruit ini bisa dimakan? Dan dalam acara apa seruit ini disajikan. Semua tersedia dalam video ini. Pada presentasi kelompok ini terlihat profil pelajar Pancasila dan karakter yang muncul dari para peserta didik, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Ini terlihat pada saat mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka dapat, mereka benar-benar bertanggung jawab pada hasil dan juga proses yang telah mereka jalani. Baiklah, berikut yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami memohon maaf. Dan ini adalah foto dokumentasi dari kelompok-kelompok lain yang saya sajikan dalam video ini. Mereka tampak bahagia dan senang dalam mengerjakan proyek pada hari ini. Selanjutnya, saya dan tim fasilitator yang lain melakukan penilaian. Di pertemuan yang keempat, pada aktivitas 4, kami memanggil narasumber selaku budayawan untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang tradisi dan adat daerah Lampung. Kemudian para peserta didik mendapat tugas membuat konten digital. Ini adalah salah satu hasil dari konten digital yang bertemakan tentang tarian adat Lampung. Tarian adat Lampung yang bertema Sige Pungutan adalah tarian yang biasa digunakan atau ditampilkan pada saat upacara adat, upacara penerima tamu, dan acara-acara penting lainnya.
Para peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih kelompoknya dalam menampilkan konten digital. Konten digital bisa berupa video maupun audio. Sedangkan konten digital mereka bisa pilih dari tema yang sudah mereka pilih sebelumnya seperti tarian, lagu daerah, pepacur, kopi tradisional Lampung, tradisi makan nyeruit, tradisi sekura, dan lain-lainnya. Ini adalah tampilan tarian sederhana yang menggunakan alat dan bahan sederhana yang ada di lingkungan sekitar. Pengenalan tarian Lampung berfungsi untuk mengenalkan kepada para peserta didik tentang tradisi yang ada di masyarakat Lampung. Jadi, mereka belajar bagaimana gerakan tari, bagaimana tempo dalam tarian. Walaupun masih ada sedikit kesalahan, mereka sudah berupaya semaksimal dengan kemampuan mereka. Penampilan yang kedua adalah tarian Sakai Sambayan. Tarian Sakai Sambayan memiliki arti sebagai tarian yang bersifat tolong-menolong bahu-membahu dalam kegiatan apapun. Di sini mencerminkan bahwa pada peserta didik baik satu dan lainnya harus saling tolong-menolong dalam melakukan hal-hal yang bersifat positif. Tarian Sakai Sambayan yang memiliki arti tolong-menolong bukan hanya untuk tolong-menolong dalam kehidupan di sekolah, tapi di kehidupan masyarakat peserta didik. Penampilan kelompok selanjutnya adalah lagu daerah Lampung, yaitu dengan judul Sang Bumi Ruai Jurai. Lagu Sang Bumi Ruai Jurai, ciptaan Saiful Anwar, menjadi lagu dan moto dari daerah Lampung. Lagu Sang Bumi Ruai Jurai diciptakan untuk dua masyarakat yang ada di Lampung, yaitu masyarakat pesisir dan juga masyarakat pepadu. Pepacur atau pepacoh. Pepacur berasal dari Lampung berdialek O, sedangkan pepacoh berasal dari Lampung berdialek A. Berisi nasihat atau pesan yang diberikan pada saat pembelian gelar adat. Pepacur atau pepacoh ini berbentuk karya sastra lisan, yaitu puisi. Penampilan selanjutnya adalah Sang Bumi Ruai Jurai versi wanita. Sang Bumi Ruai Jurai memiliki arti sang yaitu satu, bumi yaitu tanah, rua yaitu artinya dua. Menjadi simbol daerah Lampung yang berisi bermacam-macam suku dan budaya. Penampilan selanjutnya adalah tradisi makan yaitu nyeruit. Tradisi nyeruit di masyarakat Lampung biasa disajikan pada saat acara keluarga, acara upacara adat, ataupun pernikahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah cobek, terasi, ikan bakar, mangga, cabai, dan juga tempoyak, yaitu fermentasi dari durian. Penampilan kelompok terakhir adalah penyajian kopi tradisional dari daerah Lampung. Lampung terkenal penghasil kopi terbesar di Sumatera. Pada aktivitas yang terakhir adalah pembuatan tikai Lampung. Tikai Lampung adalah kain yang dijahit berbentuk lidah, lalu di pinggir-pinggirnya diberikan hiasan motif Lampung dan di tengah-tengahnya diberikan motif bisa siger, bisa kapal, dan lain-lain yang berbau khas tradisi daerah Lampung. Tikai Lampung biasanya digunakan pada saat dekorasi pernikahan, upacara adat, gelar adat, pertemuan-pertemuan besar lainnya, dan ini adalah hasil jahitan dari peserta didik. Lalu ini adalah video pada saat penjahitan di kain yang besar. Terlihat peserta didik berusaha untuk kreatif dan bekerja sama dalam menyelesaikan jahitan tersebut. Saya sebagai tim fasilitator memberikan pendampingan kepada peserta didik yang masih belum bisa menjahit. Dan ini adalah penilaian asesmen sumatif yang dilaksanakan setelah pembelajaran berbasis proyek selesai. Memberikan penjelasan materi terlebih dahulu, lalu menjelaskan bagaimana kuisis bisa digunakan oleh para siswa. Lalu, siswa mengeluarkan perangkat gawai HP-nya untuk mengakses link kuisis yang telah diberikan tim fasilitator di dalam kelas. Lalu, tim fasilitator melakukan refleksi bersama murid. Kemudian, tim fasilitator mengumumkan hasil
peringkat pertama, kedua, dan ketiga dari pemahaman kuisis yang telah dilaksanakan selama proses pembelajaran proyek berlangsung. Dan ini adalah dokumentasi hasil refleksi peserta didik dan juga tim fasilitator. Terima kasih, saya Fitria Wirani mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.